Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rohani Yusuf selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Baraksan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Baraksan. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 ini untuk acara diseminasi atau membagikan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, menginvestasikan waktunya untuk kegiatan yang insya Allah positif ini, karena ini juga untuk sekolah kita, untuk budaya positif di sekolah kita. Langsung saja, ini nanti acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga acara ini diseminasi atau membagikan pemahaman dan beberapa pengalaman budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengincar acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Rohani Yusuf selaku Kepala SD Negeri 1 Baraksan. Kepada Pak Rohani kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kenapa wabarakatuh yang bilang membantu. Kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Baraksan. Yang pertama adalah senantiasa kita mengucapkan syukur atas karunnya dan nikmatnya dari Allah kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini ada kegiatan dari CKT Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga dari SD Negeri 1 Baraksan, yaitu beliau Bapak Hidayat Setiadi, yaitu tentang membagikan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang sangat bagus, yang harapannya tidak hanya materi ini saja Pak Haji, nanti bisa materi-materi yang lain yang jenengan dapatkan dari CPP untuk diseminasikan atau dibagikan kepada teman-teman. Dan mungkin ada juga kewajiban dari CPP untuk membentuk komunitas belajar atau kombel di SD. Harapannya nanti bisa terbentuk komunitas ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka. Di Kumar kemarin saya dapat oleh dari Semarang bahwa komunitas belajar itu di tingkat sekolahan juga harus ada, dan kegiatan juga harus jalan, bisa di akhir pekan, 2 mingguan atau 1 mingguan, tidak lama-lama setengah atau 1 jam, tapi kalau bisa berjalan dengan lancar dengan baik, harapannya bisa memberi manfaat dan bisa dalam rangka perbaikan ke depan. Karena katanya kalau kita tidak lebih baik dari kemarin, maka kita itu termasuk orang-orang yang rugi. Maka dengan adanya kombel, komunitas belajar, harapannya nanti akan bisa menambah pemahaman kita agar menjadi lebih baik. Mungkin itu sambutan dari saya. Monggo Pak Hidayat terkait dengan budaya positif dijelaskan kepada teman-teman, dan nanti teman-teman setelah mendapatkan pengetahuan terkait budaya positif, mungkin hal-hal yang dulu ini mungkin kayaknya ternyata secara teori itu mungkin kurang pas gitu. Nanti untuk sedikit demi sedikit bisa dirubah, karena yang namanya perubahan itu tidak instan, butuh proses, ya, butuh proses dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil nanti kalau kita konsisten, kita istiqomah, maka akan insya Allah menjadi hal yang besar. Itu saja
Sambutan dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Rohandi Yusuf. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Rohandi dapat terwujud, dan mohon bimbingannya saya untuk bisa nanti menularkan dan ikut serta untuk membuat perubahan di SD Satu Baraja. Untuk selanjutnya yaitu acara ini yaitu diseminasi. Saya langsung saja biar nanti waktunya tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan membagikan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di SD Negeri 1 Baraja. Perkenalkan, saya Hidayat Setiadi, CDP Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Ada 8 konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang enam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah sertifikat restitusi. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan yang harusnya kita semua berubah pola pikirnya ya tentang pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya kita itu melakukan pembelajaran itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi student center bukan teacher center, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi seharusnya memang kita sebagai guru di masa kini, dengan apalagi yang kurikulum merdeka, itu sebisa mungkin untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi yang diutamakan adalah murid. Jadi kalau ada istilah di ibu, kalau di sekolah murid dulu, murid lagi, murid terus. Pokoknya semua agar murid dapat, kalau teman-teman itu menyampaikan. Jadi yang pertama itu kebutuhan murid yang harus kita penuhi dengan berbagai cara. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita itu tidak pernah bisa mengontrol murid. Ketika murid mau melakukan sesuatu atas apa yang kita minta, itu sebenarnya bukan karena murid dapat dikontrol oleh kita, tapi karena murid mengizinkan dirinya. Karena kontrol dari guru itu sebagai kebutuhan dasarnya. Sebenarnya kalau murid mau menolak itu saja bisa. Jadi memang kita itu tidak bisa mengontrol siapapun. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering memberikan reward ya atau hadiah kepada murid-murid. Kita menganggap itu efektif untuk anak, ternyata tidak, itu hanya ilusi saja. Jadi ketika rewardnya kita ambil atau kita tidak memberikan reward itu, ternyata anak juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan itu sudah berkurang, karena tidak ada ibaratnya tidak ada daya tariknya. Nah, reward itu kalau lama-lama sering digunakan reward itu, maka anak akan tergantung reward itu. Termasuk ini tidak hanya pada murid ya, pada anak di rumah juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kritik juga tidak bisa mengontrol murid ya. Jadi kritik yang kita lakukan terus-menerus itu sebenarnya juga tidak bisa membuat murid itu atau murid ketika merasa bersalah menjadi bisa terkontrol, tidak. Jadi itu hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru dianggap sebagai orang dewasa dibanding murid-murid kita, dianggapnya kita bisa mengontrol murid, memaksa murid sesuai dengan keinginan kita. Ternyata tidak. Itu hanya ilusi saja. Maka disebut miskonsepsi. Nah, untuk itu kita harus bergeser atau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada perbedaan di mana stimulus respon itu
realitas atau kebutuhan kita sama, menganggapnya seperti itu teorinya. Tapi sebenarnya kalau teori kontrol, kita itu kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut teori respon. Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita. Kita kepengennya orang-orang itu punya pandangan, punya pikiran sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, ternyata si A pandangan tentang ini seperti ini. Kita memahami itu, bukan memaksa orang lain untuk berpandangan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita sering sekali melihat orang-orang yang berperilaku buruk itu sebuah kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak berbuat salah, itu sebenarnya ada tujuannya. Kalau menurut teori kontrol, karena kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Misalnya karena pengen diperhatikan, jadi kadang jahil dengan teman-temannya. Itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ingin diperhatikan oleh teman atau gurunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain, siapapun tidak ada yang bisa mengontrol diri kita, kecuali diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di teori stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol justru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi ketika anak ada memiliki kesalahan, kita justru berkolaborasi bagaimana anak tersebut bisa menemukan solusinya dengan bimbingan kita. Kemudian yang kedua, model berpikir menang kalah. Yang terakhir ini maksudnya ya, model berpikirnya itu menang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita berusaha untuk memberikan atau membuat budaya positif di mana itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, reward, atau bukan karena ancaman atau hukuman. Nah, terkadang yang kita atau saya lakukan itu mengancam peserta didik agar mau menuruti kita. Padahal menurut teori kontrol itu bisa anak-anak tersebut bisa melakukan atau membuat keyakinan atau mengikuti keyakinan yang mereka yakini sesuai dengan apa yang mereka yakini sendiri, tanpa ada imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasinya dari dalam, bukan dari karena tadi ancaman atau penghargaan. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Nilai yang disepakati bersama itu nilai kebajikan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh yang pertama, profil pelajar Pancasila tadi sudah dibacakan juga di upacara. Ada 6 dimensi, itu adalah nilai-nilai kebajikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada nilai kebajikan juga dari ABO Primary Years Program. Ini tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh beberapa nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Selanjutnya, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan, seluruh tindakan kita itu memiliki tujuan tertentu, pasti ada tujuannya, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan hal apapun, ya, yang kita lakukan termasuk murid itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita.
ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, ini fisiologi yang tentang fisik, kesehatan, rumah, makan, rasa aman itu untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu mengapa kadang anak-anak itu jahil atau berbuat yang tidak sesuai dengan mungkin kita anggapnya aturan, itu sebenarnya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Mungkin pengen diterima dalam kelompok atau dipedulikan gitu. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, setiap manusia pasti butuh kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir atau kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini, perilaku manusia ini termotivasi oleh 2 hal, yaitu bisa dari eksternal maupun dari internal. Kalau dari eksternal, orang-orang itu atau murid atau anak atau manusia itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi melakukan karena takut dihukum, melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan, atau melakukan untuk mendapatkan imbalan. Anggapnya memiliki bukan oleh, itu imbalan. Aku aja ngasih orang bawa topi karena kamu hukum, nah itu berarti hukuman atau penghargaan dari orang. Nah ini adalah motivasi dari eksternal. Nah yang kita harapkan itu murid-murid itu bisa termotivasi dari internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi membawa topi ya karena bukan disiplin, nyapu juga karena mereka yakini menjaga kebersihan, bukan karena jadwal tiket atau karena hukuman atau bahkan karena penghargaan. Itu. Kemudian 5 posisi kontrol dulu ini. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum. Ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tuturnya biasanya matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu merapat pada anak kalau lesu. Jadi anak itu kita memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat anak itu dengan sendirinya merasa bersalah. Nah yang ketiga itu teman. Kita bisa menjadi sebagai teman. Itu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada mulut, mata dan senyum jenak. Kemudian yang keempat pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah yang kelima ini yang kita harapkan kita semua bisa menjadi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Mungkin dengan contoh seperti ini nanti kita bisa tahu kita di posisi kontrol yang mana. Contoh ya, ini ada kasus siswa tidak memakai topi saat upacara bendera. Bagi kita yang posisinya sebagai penghukum itu akan memberikan hukuman langsung, hormat pada bendera selama 1 jam. Mungkin dengan nada yang tinggi, menunjuk gitu ya. Tapi kalau pembuat merasa bersalah akan lebih halus lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ya itu kan anak, oh iya Pak, saya salah. Kemudian kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kita sebagai guru, tapi sekaligus sebagai teman. Jadi nada bicara seperti itu. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri topi ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sesuai dengan aturan ya. Tapi kalau manajer itu kita bisa membuat anaknya membuat solusi sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kalau di manajer atau nanti teori restitusi itu kita tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, tapi sebisa mungkin anak berbuat atau memperbaiki dirinya dengan keyakinan atau tulus dari hatinya.
Selanjutnya ini posisi kontrol apakah aku. Nah, kalau yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Ini sebagai apa ini kira-kira? Dari 5 posisi kontrol itu. Iya, itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, atau ada manajer. Kira-kira yang pertama itu sebagai apa itu? Patuhi aturan saya atau awas. Penghukum ya. Ini karena dari nada bicaranya juga harus tinggi. Kemudian ini yang kedua, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat merasa bersalah. Ayo bantulah demi bapak ya, sebagai teman. Kemudian peraturannya apa? Itu sebagai pemantau. Tapi kalau manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini sebagai manajer. Nah, yang kita harapkan bapak ibu semua itu nanti bisa menjadi manajer, kan? Nah, ini keyakinan kelas. Nah, kenapa disebutnya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu kita berusaha semua hal-hal yang diatur sebelumnya memang berangkatnya dari peraturan kelas. Jadi peraturan keyakinan kelas itu sebisa mungkin anak yakin tentang hal-hal yang sudah disepakati bersama dan ingin memenuhi atau melaksanakannya, namun itu berdasarkan dari motivasi internal, sehingga namanya keyakinan kelas. Sesuatu yang kita yakini tanpa ada suruhan atau tanpa ada teguran, itu akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita bayangkan sesuatu hal yang kita yakini, hal itu baik, pasti akan dilakukan, walaupun mungkin itu dianggap tidak baik oleh orang lainnya. Tapi kalau kita yakin itu benar, pasti kita akan lakukan, walaupun mungkin tidak diimbangi, tidak ada hukuman. Nah, itulah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang tadi ada disiplin, ya, ada dan hal sebagainya yang tadi di slide sebelumnya. Dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini alhamdulillah kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas. Jadi berangkatnya dari peraturan kelas. Jadi anak-anak kelas 5 diminta untuk membuat peraturannya sendiri, menulis di secari kertas, kemudian tulis aturan yang menurut kamu tepat untuk kelas 5. Artinya menulis tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menyontek, tidak boleh berantem. Itu kita inventarisir, kemudian nanti peraturan-peraturan itu kita buat dengan kalimat positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka kita ubah menjadi jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Nah, dari semua peraturan yang sudah diubah ke pernyataan positif itu, kita rangkum lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan universal, tidak detail. Misalnya, menjaga kebersihan, itu berarti sudah mencakup tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di laci, atau melaksanakan kegiatan jadwal grafikan sesuai dengan jadwalnya, dan segala macam. Kemudian disiplin misalnya contohnya. Yang kedua ada disiplin di keyakinan kelas 5. Disiplin itu sudah mencakup, berarti tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwalnya. Itu adalah disiplin. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bahasanya universal, abstrak, tapi sudah mencakup hal-hal baik itu. Nah, inilah yang disebut keyakinan kelas yang diharapkan itu tumbuh dari motivasinya dari diri anak itu sendiri, bukan karena imbalan atau hukuman. Kemudian ini ada segitiga restitusi bagi guru atau kita yang berada di posisi kontrol sebagai manajer, itu akan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini prinsipnya adalah
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu tidak apa-apa. Ketika ada anak yang salah, kita tidak menganggap itu hal yang luar biasa, biasa saja. Maka nanti pernyataannya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini pernyataan pada tahap menstabilkan identitas. Setelah kita stabil identitasnya, anak itu tidak merasa bersalah, terpuruk, itu kemudian kita lakukan namanya validasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya adalah setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita tanyakan alasannya apa, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan itu. Nanti kan setelah stabil identitasnya, dia mau bercerita. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Kita seolah-olah membuat penghargaan bagi anak yang berbuat salah karena tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh-contoh pernyataan. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita lakukan yang terakhir itu menanyakan keyakinan agar anak itu nanti tidak mengulangi perbuatan yang salah itu. Prinsipnya adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik agar anak itu mau memperbaikinya, tapi berasal dari dirinya. Apa keyakinan kelas kita setelah kalian tadi berbuat salah? Keyakinan kelas kita apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah pernyataan-pernyataan untuk menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh dari kegiatan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada anak yang sebenarnya berbuat salah karena anak ini dicontek pekerjaannya, tapi dia malah sampai mengobrak meja. Nah, itu kan perbuatan yang salah. Maka kita akan menerapkan segitiga restitusi untuk anak ini tidak berbuat seperti itu lagi. Lalu apa yang kamu lakukan dengan mereka? Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya, ya? Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh pikiran. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari kata itu. Misalnya memukul. Coba, karena kita pikirkan apakah tindakan kamu yang marah sampai mengubah itu sudah sesuai dengan keyakinan kita. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harusnya kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan Kristen. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Itu Kristen. Nah, itu tadi contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus, ya, di mana ada anak yang tadi
pekerjaannya dicontek tapi malah sampai menuding meja. Itu harapannya seperti itu. Semoga kita bisa belajar seperti itu ya. Memang idealnya itu adalah posisi ideal ya. Namun kadang realitanya memang harus kita belajar. Semoga kita bisa mencapai hal yang ideal. Akhir penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita tahu posisi kontrol mana kita sebenarnya selama ini ya. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Inilah mengapa kita perlu adanya budaya positif agar kita bisa ya menjadi di posisi kontrol itu menjadi manajer. Bersama-sama kita monggo ya bareng-bareng belajar ya untuk bisa pada posisi kontrol manajer. Nanti kita bisa dibimbing oleh Pak Kepala yang sudah GP ini penggerak, sehingga nanti budaya positif ini menjadi budaya juga di SD Negeri 1 Balai Raksa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas 5. Ini kelas baru kalian ya. Nah, kemarin kalian berada di kelas 4. Di tahun pelajaran ini, di tahun 2023-2024, kalian sudah berada di kelas baru, itu kelas 5 dan guru baru, yaitu namanya Pak Hidayat Setiadi. Boleh dipanggil Pak Adi, boleh Pak Hidayat juga boleh. Nah, agar kita nyaman ini ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas baru ini, maka kita, tapi sebelumnya ini semangat kan? Ya, bahagia? Ya, biar kalian semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Agar kita nanti nyaman dalam belajar, maka kita harus memiliki yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kita yakini itu baik, dan kita harus menjalankan keyakinan itu. Apa yang sudah kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas mirip lah ya dengan peraturan kelas. Namun kalau di keyakinan kelas ini nanti kita tidak ada yang namanya konsekuensi atau hukuman, tapi itu diharapkan keyakinan itu kalian laksanakan benar-benar dari hati kalian, ya Pak, benar-benar dari hati kalian bahwa itu baik maka harus dilakukan, ya, karena itu baik harus kita lakukan, harus kita jalankan. Nah, agar kalian paham tentang keyakinan kelas, nah ini sebenarnya keyakinan kelas itu berangkat dari yang namanya peraturan kelas. Nah, ya. Nah, agar bertahap kita buat peraturan kelas dulu. Nah, peraturannya apa? Peraturannya nanti kalian yang buat. Caranya bagaimana? Di sini Pak Guru punya yang namanya sticky note. Ya. Nanti Pak Guru bagikan satu anak satu. Ya. Kemudian kalian tuliskan apa yang kalian harapkan di kelas ini. Contoh, tidak boleh terlambat sekolah. Nah, atau kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, boleh. Atau tidak menggunakan kata tidak. Harus izin kepada bapak ibu guru kalau mau ke belakang, boleh. Pikirkan satu dulu aturan yang menurut kalian baik untuk kelas. Ya. Nah, Pak Guru bagikan ini yang putih dulu.
kita membuat aturan, kita sepakati ini. Coba kita baca satu-satu dan kita sepakat atau tidak, ya? Kita sepakat. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sepakat? Sepakat ya. Aturan pertama ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, ini kan semuanya namanya kalimat ini, beberapa yang ada kita ini pakai menggunakan kata tidak boleh, larangan ya. Maka kita ganti kalimat larangan ini menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu tidak boleh menggunakan kata negatif atau tidak. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Laci tempat sampah bukan? Jadi jangan buang di laci. Oke? Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membuat peraturan kelas yang kita ubah menjadi kalimat positif dan kita sudah rampung menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Ya. Nah, keyakinan kelas kita tadi kita sudah sepakati ada 6 keyakinan kelas yang kita yakini atau kita sepakati. Apa saja yang pertama tadi? Ini kita tulis di sini ya. Yang pertama kita harus disiplin. Nah, ini kalau disiplin itu kalian berarti berangkat tepat waktu, mengumpulkan tugas juga tepat waktu, ya. Itu contoh dari disiplin. Yang terakhir apa? Mengikuti pembelajaran dengan ini yang sudah kita yakini bahwa ini adalah hal-hal baik. Nah, maka kalian harus melaksanakan keyakinan kelas ini bersama-sama kita semua ya.